seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Adilah, NIM 223091, kelas RA5 semester 6, mata kuliah Manajemen Produktivitas, dan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Nah, baik, di sini saya akan membahas terkait dengan manajemen produktivitas. Nah, yang pertama di sini yaitu ada definisi produktivitas. Nah, produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, ini itu dinyatakan sebagai rasio output jumlah barang atau jasa yang dihasilkan terhadap input atau sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja dan modal. Nah, selanjutnya di sini itu ada tugas dan penilaian. Nah, manajemen bertugas untuk meningkatkan produktivitas perencanaan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, penilaian produktivitas memastikan bahwa tujuan tercapai dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, baik, selanjutnya di sini itu ada jenis-jenis produktivitas. Nah, jenis-jenis produktivitas di sini itu ada 3. Nah, yang pertama produktivitas tenaga kerja, yang kedua produktivitas modal, dan yang ketiga yaitu produktivitas total faktor. Nah, produktivitas tenaga kerja ini mengukur efektivitas tenaga kerja, biasanya dihitung berdasarkan output per jam kerja. Nah, selanjutnya di sini itu ada produktivitas modal. Nah, produktivitas modal ini mengukur seberapa efisien modal digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada produktivitas total faktor. Ini itu mengukur produktivitas secara keseluruhan dengan mempertimbangkan semua input, tenaga kerja, modal, dan faktor lainnya. Baik, selanjutnya di sini itu ada ekivalensi atau persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Nah, poin yang pertama di sini itu ada standarisasi data. Nah, standarisasi data ini informasi keuangan dan operasional harus konsisten. Selanjutnya di sini ada ukuran perusahaan. Jadi perbandingan harus dilakukan antara perusahaan dengan ukuran yang serupa. Nah, yang selanjutnya ada industri yang sama. Nah, ini itu perusahaan harus beroperasi dalam industri yang sama untuk relevansi. Dan yang terakhir ada kondisi pasar. Nah, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi harus diperhitungkan. Nah, baik, selanjutnya di sini itu ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama di sini itu ada penerapan teknologi baru. Jadi teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi pada produksi. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan yang terlatih lebih produktif dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, selanjutnya di sini ada perbaikan proses dan manajemen. Nah, optimalisasi proses kerja dapat mengurangi limbah dan meningkatkan output. Baik, selanjutnya di sini itu ada dampak dari peningkatan produktivitas. Nah, yang pertama di sini ada peningkatan keuntungan. Jadi dengan efisiensi yang lebih tinggi, biaya produksi menurun, berujung pada margin keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada penurunan biaya produksi. Jadi penggunaan sumber daya yang lebih dan efisien mengurangi biaya. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing. Nah, perusahaan yang produktif lebih mampu bersaing di pasar. Nah,
Selanjutnya di sini itu ada tahapan manajemen produktivitas. Nah, tahapan yang pertama itu di sini ada perencanaan, merancang strategi untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada pelaksanaan untuk menerapkan rencana yang telah dibuat, dan yang selanjutnya ada pengukuran untuk menilai hasil dan pelaksanaan, dan yang terakhir di sini ada evaluasi untuk menganalisis hasil untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada cara untuk mengukur produktivitas. Jadi, bagaimana sih cara untuk mengukur produktivitas itu? Jadi, produktivitas itu dapat diukur dengan rumus rasio output atau input, yaitu total output dibagi total input. Nah, contohnya total output atau barang dibagi dengan total jam kerja. Nah, baik, di sini yang selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan evaluasi di dalam produktivitas. Yang pertama, mengumpulkan data kinerja. Jadi, data kinerja harus diambil dari laporan dan sistem informasi. Nah, yang selanjutnya menganalisis hasil. Bandingkan hasil dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, membandingkan dengan standar atau target. Evaluasi kinerja terhadap benchmark industri atau tujuan internal. Nah, baik, selanjutnya di sini itu ada perencanaan produktivitas jangka pendek dengan jangka panjang. Perencanaan produktivitas jangka pendek ini yaitu strategi yang dirancang untuk hasil cepat seperti peningkatan efisiensi operasional. Nah, sedangkan jangka panjang itu rencana untuk inovasi, pengembangan produk baru, dan investasi dalam teknologi. Nah, selanjutnya di sini itu ada metode SMART membantu menetapkan tujuan yang jelas. Yang pertama di sini S, yaitu spesifik. Nah, tujuan harus jelas dan terdefinisi. Yang selanjutnya M, measurable, harus dapat diukur untuk menilai pencapaian. Dan yang selanjutnya achievable, tujuan realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya relevan, harus relevan dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir time bound, ada batas waktu untuk pencapaian. Nah, selanjutnya di sini itu ada productivity improvement and sustaining, atau yang disebut dengan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, di sini yang pertama itu bisa melakukan mengadaptasi teknologi, selalu mencari teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya meningkatkan keterampilan karyawan, investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Dan yang selanjutnya menganalisis dan memperbaiki proses. Jadi secara berkala meninjau dan memperbaiki proses kinerja. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini itu ada apa sih yang perlu dilakukan untuk mempertahankan produktivitas? Jadi yang pertama di sini itu kita bisa melakukan pemantauan terus-menerus secara reguler, mengevaluasi kinerja dan produktivitas. Nah, yang selanjutnya penyesuaian strategi, mengadaptasi rencana berdasarkan umpan balik dan hasil. Dan yang terakhir peningkatan berkelanjutan. Jadi selalu mencari cara untuk meningkatkan proses dan hasil. Nah, baik, yang selanjutnya di sini itu ada produktivitas dan inovasi, siklus yang saling mendukung. Jadi produktivitas yang tinggi dapat membebaskan sumber daya waktu, tenaga, anggaran, kemudian dapat diinvestasikan dalam inovasi. Sebaliknya, inovasi yang berhasil seringkali menghasilkan proses dan produk yang lebih efisien dan produktif. Nah, contoh konkretnya itu di sini ada Toyota dan sistem produksi.
Nah, sistem produksi Toyota berfokus pada eliminasi pemborosan dan peningkatan efisiensi produktivitas dengan proses yang lebih ramping dan efisien. Nah, Toyota dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penelitian, pengembangan, dan menghasilkan inovasi dalam desain mobil, teknologi hibrid, dan proses manufaktur yang semakin produktif. Selanjutnya, penggunaan AI. Nah, tugas rutin menggunakan AI untuk tugas rutin. Banyak perusahaan kini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang, seperti pemrosesan data atau penjadwalan. Nah, ini meningkatkan produktivitas dengan membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan kreatif, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi. Yang selanjutnya di sini itu ada aspek psikologis, produktivitas, motivasi, dan fokus. Jadi faktor-faktor psikologis seperti motivasi intrinsik, penetapan tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk mempertahankan fokus memainkan peran krusial dalam menentukan produktivitas individu dan tim. Nah, di sini itu ada studi kasus yang singkat, misalnya Atlassian dan Shift Days. Atlassian perusahaan perangkat lunak di balik Jira, dan Confluence mengadakan Shift Days sebelum dikenal sebagai 20% time selama 24 jam. Karyawan bebas bekerja pada proyek apapun yang mereka sukai di luar tanggung jawab reguler mereka. Nah, ada dampak pada motivasi dan inovasi dengan implikasi pada produktivitas. Kebijakan karyawan untuk mengerjakan proyek yang mereka minati hasilnya seringkali berupa ide-ide inovatif, prototip produk baru. Meskipun bukan fokus langsung pada produktivitas harian, ini membangun budaya inovasi dan keterlibatan karyawan yang secara jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas melalui solusi baru dan tim yang lebih termotivasi. Nah, contoh konkretnya di sini penerapan teknik time blocking. Mengalokasikan blok waktu spesifik untuk tugas tertentu, membantu individu meningkatkan fokus dan menghindari multitasking yang tidak efektif. Dengan merencanakan waktu yang proaktif, seseorang dapat mendedikasikan perhatian penuh pada satu tugas yang seringkali menghasilkan kualitas dan kecepatan kerja yang lebih baik. Dengan integrasi studi kasus dan contoh konkret ini, mungkin kita bisa lebih memahami. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari materi yang telah saya bahas. Jadi produktivitas adalah faktor kunci yang menentukan efisiensi dan daya saing suatu perusahaan. Nah, dengan memahami definisi, jenis-jenis, serta penyebab dan dampak peningkatan produktivitas, perusahaan dapat merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Nah, pentingnya evaluasi dan perencanaan produktivitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tidak dapat diabaikan. Metode SMART membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, selain itu, perusahaan perlu mengadaptasi teknologi, meningkatkan keterampilan karyawan, dan memperbaiki proses secara berkelanjutan untuk mempertahankan produktivitas. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi,
tetapi juga memastikan pertumbuhan dan berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Nah, baik, mungkin cukup sekian video pembahasan terkait mata kuliah manajemen produktivitas. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.